Oke teman-teman, akhir-akhir kemarin rilisan earphone yang tuningannya balance cukup banyak bermunculan dan rata-rata jadi hype ya teman-teman ya. Mulai dari ide balance, Soundcloud Zero, Moondrop Quartz, sampai ke Tangzuan Earth. Nah yang satu ini juga nggak kalah hype-nya kemarin-kemarin. Oke teman-teman, ini cerita pengalaman saya beberapa hari ini dengerin musik pakai in-ear monitor Tangzim Zero. Tangzim Zero ini di pasaran online harganya berkisar 200 ribuan dan bisa jadi turun lagi sampai ke angka 170 ribuan pas lagi ada event-event diskonan. Kita bahas secara runtut kayak biasanya ya teman-teman. Mulai dari packagingnya, secara kualitas, boxnya masih biasa aja, ya samalah kayak yang dipakai di packagingnya IM-IM budget yang lain. Tapi di sini, Tangzim berhasil ngasih kesan yang lebih menyenangkan di pengalaman unboxingnya. Yang mana di IM-IM yang lain kayak KZ, QKZ, Asgore Venus, TRN, packagingnya ya cuman gitu-gitu aja, nggak pernah ada improvisasi. Sedangkan di sini, Tangzim kasih kita tema anime di packagingnya. Ada Asano Tans di sini. Ada juga tulisan yang nyebutin kalau si Asano ini juga berkontribusi dalam mentuning in-ear monitor ini. Entah sih ya maksudnya gimana. Apakah di laboratorium atau studio mereka ada sosok yang bercosplay sebagai Asano Tans, atau memang ada orang yang namanya Asano yang lalu dibikin versi animenya kayak gini, atau gimana? Barangkali ada teman-teman yang tahu ceritanya. Teman-teman bisa komen di bawah aja. Lanjut untuk spesifikasinya. Tangzim Zero dibekali dynamic driver berukuran 10 mm, lalu ada teknologi DMT4. Saya sendiri belum terlalu jauh ngulik teknologi ini, tapi katanya sih Tangzim Zero ini punya membran microfiber di speakernya yang lebih fleksibel, lebih lentur, dan diklaim lebih kuat dengan lapisan beryllium. Rentang frekuensinya tergolong sangat lebar ya, kalau sesuai sama yang ditulis di sini, 7 Hz sampai 50.000 Hz. Impedance-nya 32 ohm dengan sensitivitas 118 dB. Oh iya teman-teman, IM ini agak sedikit berat di drive lewat HP, sama kayak Soundcloud Zero. Misal dengan earphone lain, kita biasa dengerin musik di volume 50%. Nah, dengan Tangzim Zero ini, kita mesti naikin volume ke 65% kurang lebih, untuk dapetin suara yang kurang lebih sama. Lanjut lagi, kelengkapan yang kita dapetin dari paket pembeliannya, yang menarik, di sini kita dikasih pouch, berbahan kain bludru, yang kualitasnya cukup bagus. Ukurannya lumayan lebar, dan jelas, ini ada manfaatnya biar IM kita lebih terawat, terutama pas lagi nggak dipakai. Nyimpennya digulung ya teman-teman ya, melingkar. Jangan dilipet, biar nggak gampang rusak kabelnya. Sisanya sama aja kayak yang lain, ada 6 pasang eartips cadangan, di mana yang 3 pasang ini punya lubang bor besar, dan 3 pasang lainnya punya lubang bor yang lebih kecil. Ini berpengaruh ke tuningan suaranya teman-teman. Yang bornya besar ini, tuningannya lebih bright dan lebih netral, sedangkan yang bornya kecil bisa lebih ngangkat ke sektor bassnya dan sedikit nambahin kesan warm. Sisanya ada kartu garansi, user manual, dan kertas-kertas kecil kayak gini. Lalu build quality-nya, housingnya berbahan plastik resin, desainnya menyerupai peluru, warnanya bening transparan kayak gini. Sedangkan faceplate-nya punya material semacam aluminium atau stainless steel. Ada logo Tangzim di driver sebelah kanan dan logo Zero di sebelah kirinya. Eartips-nya standar aja, kurang lebih sama lah kayak eartips yang ada di KZ atau QKZ atau Tangzuan Earth. Lembut tapi sedikit lebih tebal dari eartips-nya CCA CRA+. CCA CRA+ ini lembut banget eartips-nya. Lalu nozzle-nya ukurannya agak lebih besar daripada yang standar ya. Bisa sih digonta-ganti pakai eartips ukuran KZ atau CCA yang standar-standar kayak gitu, tapi jelas perlu effort lebih karena berasa sempit. Tapi ya bisa sih. Filternya sendiri, materialnya aluminium, bentuknya kayak gini, cakep sih. Kabelnya non-detachable ya teman-teman ya. Mesti lebih hati-hati dalam pemakaiannya, soalnya kalau kecabut atau putus, jelaslah perlu effort banget buat benerinnya. Atau bahkan malah kita mesti ganti sama kabel yang baru. Kualitas kabelnya cukup bagus, jenisnya OFC, silver plated, dan dibalut sama kulit kabel yang warnanya bening transparan kayak gini. Kulit kabelnya ini kesannya sih cukup kuat, anti kusut, tapi nggak kaku, tetap fleksibel. Oh iya, ini kabelnya single line ya teman-teman ya, baik yang bagian atas maupun yang bagian bawahnya. Mikrofonnya pakai housing yang bagian luarnya bermaterial semacam stainless steel. Ada 1 button dan ada 1 lubang mic yang letaknya berdampingan kayak gini. Bagian dalamnya entah sih, ini karet atau plastik, kayaknya sih karet. Earphone jacknya straight, lurus kayak gini, gold plated 4 pole. Housing jacknya karet, ada tulisannya Tangzim. Agak kurang nyaman sih kayak gini kalau pas lagi dicolok ke HP. Terus disakuin di saku celana jeans yang biasanya sempit. Kenapa nggak dibikin L-shape ya teman-teman ya? Entahlah. Oh iya, di kabelnya ini ada chain slider berbahan karet. Lalu di sini splitternya juga sama, bahannya juga karet. Lalu fittingnya, kalau sebelum-sebelumnya kita banyak bahas IM yang modelnya over ear dengan housing besar, setelah beralih ke Tangzim Zero ini, rasanya jadi sangat kecil, sangat praktis, dan sangat ringan ya teman-teman ya. Nyaman banget lah ini, baik buat aktivitas maupun dipakai pas lagi rebahan. Tapi awas, jangan sampai ketiduran karena terlalu nyaman ya teman-teman ya. Soalnya pas lagi tidur, kita kan nggak bisa ngontrol, entah nanti ketindih, terus kabelnya ketarik atau gimana. Nggak baik juga buat kesehatan telinga. Oh iya, ada sedikit kerasa agak tajam di bagian sini kalau kena daun telinga, tapi nggak terlalu jadi masalah sih.
Di telinga saya sangat gampang buat nemuin posisi pemakaian yang fit dengan tingkat kekedapannya yang juga cukup baik. Untuk sound quality-nya, Tangzim Zero ini arah suaranya netral dengan kuantitas bass yang minimalis, mid yang cukup menonjol baik kuantitasnya maupun kualitasnya, dan treble-nya yang ngecering juga cukup nyenengin buat selera saya pribadi. Low atau bass-nya netral aja, cenderung flat, nggak banyak dikasih boost, dan mungkin buat sebagian orang, mungkin akan bilang impact sub-bass-nya lemah dan kurang deep. Tapi di mid bass-nya masih kerasa nonjok. Secara kejernihan dan kecepatannya, bass dari Tangzim Zero ini kesannya jernih dan juga cukup cepat. Nah, kalau dilihat dari frekuensi responnya, dari sub bass sampai ke mid bass-nya bentuknya cenderung landai kayak gini. Bahkan sampai ke lower mid range-nya masih melandai juga, sampai ke upper mid range-nya juga. Jadi, Tangzim Zero ini punya mid atau vokal yang kesannya jernih, dan posisinya sedikit maju. Sama sekali nggak ada kesan vokal yang mundur atau tenggelam. Untuk vokal perempuan, untuk selera saya, ini sweet banget. Dan untuk vokal laki-laki juga ketebalannya pas. Artikulasinya sangat jelas dan sangat aman dari sibilance ataupun shouty. Tangzim Zero ini juga ngasih vokal yang dinamis, bisa banget lah buat nyampein emosi dari si penyanyinya. Lalu bagian treble-nya, di sini ada sedikit boost, jadi kesan jernih dan ngeceringnya cukup dapet, tapi dipresentasikan dengan cukup baik. Lembut, nggak ada kesan picky, nggak ada kesan kasar ataupun nusuk-nusuk. Detail-detail instrumen di frekuensi ini juga terpresentasikan dengan baik, clarity-nya dan airy-nya juga cukup baik, rentang frekuensi untuk treble-nya ini juga cukup lebar, sampai di frekuensi 20 kHz, suaranya masih dipresentasikan dengan gain yang cukup tinggi tanpa kesan nusuk. Dimana di IM-IM lain, yang akhir-akhir ini nge-hype, di frekuensi segini udah mulai pada diturunin ya, buat bikin tuningan yang aman dari nusuk, atau bisa dibilang tuningan yang safe, yang aman. Tapi buat saya, malah terlalu aman, malah ngurangin detail-detail di instrumennya, kayak instrumen perkusi, biola, dan instrumen-instrumen lainnya yang ada di frekuensi ini. Nah, Tangzim Zero ini, buat saya sih treble-nya cukup oke di kelas harganya, khususnya di IM-IM yang tuningannya balance atau netral kayak gini. Tentunya ini masalah selera ya teman-teman ya. Bisa jadi memang kebutuhan selera teman-teman, playlistnya teman-teman, nggak butuh ditonjolin frekuensi 20 kHz-nya. Untuk teknikalitasnya, Tangzim Zero punya sound staging yang secara horizontal dan vertikal terbilang cukup lebar dan punya height yang cukup. Tapi secara kedalaman atau depth-nya, saya rasa di sini agak flat ya teman-teman ya. Ya maklum sih, untuk IM budget yang tuningannya netral kayak gini. Lalu separasi instrumennya juga cukup bagus, cuma ya bukan yang spesial aja sih. Vokal dan instrumennya punya pemisahan yang pas, untuk timbrenya juga cukup natural, minim sama kesan metalik, baik di vokal maupun di instrumennya. Dan clarity-nya juga cukup baik di kelasnya. Nah, secara garis besar, tuningan dari IM ini cukup netral ya teman-teman ya. Nggak cuma balance ya, tapi netral. Di Tangzim Zero ini nggak banyak bagian yang tuningannya di boost. Kalau ditanya ini ear monitor ini cocok buat siapa, atau cocok buat dengerin musik yang kayak apa? Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya hobi mixing atau mastering musik, punya band atau project solo, dan lagi hobi ngulik rekaman mungkin, kalau dana teman-teman terbatas di budget 200 ribuan, saya rasa Tangzim Zero ini bisa dipertimbangkan untuk masuk ke listnya teman-teman. Karena nggak cuma balance, tonalnya ini mengarah ke netral. Tentunya teman-teman yang hobi mixing dan mastering akan sangat terbantu buat ngatur, naik turunin gain di setiap frekuensi untuk masing-masing tracknya. Untuk dengerin musik, mulai dari yang kurang cocok dulu aja, Tangzim Zero ini bukan in-ear monitor buat teman-teman yang basshead, atau yang playlistnya adalah musik-musik yang mengandalkan presentasi bass yang gede kayak musik EDM atau yang jedak-jeduk kayak gitu. Tapi untuk musik-musik pop, dangdut, rock, metal, musik-musik Jepang, ataupun K-pop, sampai ke musik-musik akustik, Tangzim Zero ini bisa jadi yang paling saya favoritkan. Terutama di bagian vokal dan treble-nya di antara IM balance yang lain yang pernah saya review di sini, kayak Sound Zero, KZID Balance, atau bahkan Tangzuan Earth. Walaupun memang dari sisi bassnya, Tangzim Zero ini adalah yang paling datar, tapi nggak kering loh teman-teman. Bahkan buat saya, malahan Sound Zero yang bassnya terasa paling kering, di antara beberapa IM balance yang udah pernah saya review di channel ini. Dengan catatan, kalian pakai ear tips yang bornya kecil untuk sedikit ngasih boost atau memunculkan bassnya. Ini udah disediain di paket ear tips cadangan, lengkap dengan ukuran S, M, sama L-nya. Untuk kualitas suara dari mikrofonnya, teman-teman bisa dengerin hasil rekaman berikut ini ya teman-teman ya. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Tangzim Zero. Tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari in-ear monitor Tangzim Zero. Nah, kesimpulan dari saya, untuk teman-teman yang mau nyoba beralih dari earphone bertuningan V-shape ke tuningan balance atau bahkan netral, Tangzim Zero ini menurut saya sangat worth it untuk mengawali pengalaman baru teman-teman. Sampai saat ini, baru Tangzim Zero ini sih yang tuningannya balance paling netral yang pernah saya coba. Ya memang sih belum banyak yang saya coba. Katanya sih mirip sama Quartz-nya Moondrop, tapi saya sendiri juga belum nyobain. Oke, itu aja yang bisa saya ceritain teman-teman, sekedar impresi dan opini pribadi dari saya. Bisa jadi akan berbeda ya dengan opini dari teman-teman ataupun reviewer yang lain. Jadi teman-teman bisa jadikan review saya ini sebagai second opinion aja.
Untuk perbandingannya dengan Sunlord Zero, Tangzim Tanya, Moondrop Quarks, KZID Balance, atau Tangzuan R, dan lain-lainnya, kita ngobrolnya di kolom komentar aja ya teman-teman ya, biar rame. Oke, assalamualaikum.